Semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berikan berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide before. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. America, America, America. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLE. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuma hi bye gitu ya, cuma makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan.
Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program Care Group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di Care Group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di Care Group. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelayanan pembersihan gereja. Menjaga kebersihan rumah Tuhan adalah bagian dari ibadah kita, memastikan tempat ibadah kita nyaman bagi semua jemaat. Mari kita ibaratkan gereja kita seperti rumah sendiri. Pasti kita akan menjaga kebersihan rumah kita. Apalagi ketika ada keluarga, teman, atau tamu yang datang ke rumah kita, tentu kita akan membuat rumah kita bersih, rapi, dan nyaman. Demikian juga dengan gereja kita. Gereja adalah rumah kita bersama. Melakukan pembersihan gereja adalah salah satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Tugas dalam pelayanan pembersihan seperti berikut ini. Membersihkan ruang makan, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan toilet dan area umum lainnya, dan membuang sampah. Aduh, pelayanan kok nyapu, ngepel, bersih-bersih toilet, dan buang sampah ya? Saudara, tahukah bahwa setiap minggu ada saudara-saudara kita yang melakukan pembersihan gereja dengan setia? Dan mereka melakukan kebersihan gereja ini sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan, karena gereja ini adalah rumah kita bersama. Selain itu, Anda juga dapat melayani dalam penutupan pintu gereja. Kami membutuhkan bagi saudara yang terbeban untuk melayani dalam menutup pintu gereja setelah ibadah. Pelayanan ini mencakup memastikan semua pintu dan jendela terkunci, mematikan lampu dan peralatan elektronik, dan melakukan pengecekan akhir sebelum meninggalkan gereja. Bagi saudara yang terbeban untuk melayani, Anda dapat menghubungi Bapak James Yunaidi. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat rumah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur di gereja ICLA ada pelayanan anak yang membantu mereka bertumbuh di dalam iman. Apakah saudara tahu betapa pentingnya mengajarkan anak-anak firman Tuhan sejak kecil? Mari kita melayani bersama untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang terpanggil untuk melayani sebagai guru atau asisten dalam mengajar anak-anak usia 0-2 tahun, memperkenalkan mereka pada firman Tuhan sejak dini. Selain itu, saudara juga dapat mengajar anak-anak dari pre-K hingga kindergarten, serta kelas 3 hingga kelas 5. Kami sangat membutuhkan guru-guru yang dapat mengajarkan Alkitab dan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak. Saudara juga dapat terlibat sebagai asisten untuk membantu dan mendukung guru dalam mengajar. Dukungan saudara sebagai asisten guru sangatlah dibutuhkan. Kami sangat merindukan anak-anak middle school untuk dapat terus bertumbuh dalam iman mereka. Bagi saudara yang memiliki karunia mengajar, mari bergabung dalam pelayanan mengajar anak-anak middle school agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Atau bagi saudara yang memiliki bakat di dalam bermain musik seperti piano, gitar, atau ukulele, kami mengajak saudara untuk melayani dengan memimpin anak-anak dalam puji-pujian dan penyembahan. Ada begitu banyak pelayanan yang dapat saudara terlibat. Mari kita melayani bersama sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah memberikan setiap kita karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam ministry Expo ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICLA. Gereja ICLA ada 5 pilar utama yang menjadi landasan gereja. Pilar pertama, penyembahan. Pilar kedua, pemuridan. Pilar ketiga, persekutuan. Pilar keempat, pelayanan. Dan pilar kelima, penginjilan. Kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuridkan orang percaya, bersekutu dengan saudara seiman, saling melayani dan memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberitakan kabar baik.
Di pilar penyembahan ada beberapa pelayanan yang saudara dapat terlibat. Yang pertama, choir. Apakah saudara memiliki talenta dalam bernyanyi dan ingin melayani Tuhan melalui suara Anda? Bergabunglah dengan choir ICLA. Singers. Saudara juga dapat bergabung melayani menjadi bagian tim singers. Bergabunglah dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan suara kita. Usher. Bergabunglah dengan tim usher. Layanilah satu dengan yang lain dan menjadilah berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Multimedia, audiovisual, dan streaming. Apakah Anda tertarik dengan teknologi dan ingin melayani Tuhan melalui keterampilan tersebut? Saudara dapat terlibat melayani dalam tim multimedia, audiovisual, dan streaming. Pembagian makanan. Mari bergabung di dalam tim food serving. Saudara dapat melayani jemaat dengan membagikan makanan setelah ibadah, dan ini adalah kesempatan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Sucipto Kosasi. Pilar kedua, pemuridan. Mari bergabung di dalam care group di mana kita dapat saling mendoakan, memperhatikan, mendukung, dan bertumbuh dalam iman. Bagi saudara yang tertarik ikut di dalam care group, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Handi. Pilar ketiga, persekutuan. Di dalam pilar persekutuan, saudara dapat melayani dalam persekutuan usia indah yang diadakan sebulan sekali. Saudara dapat melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, atau dalam paduan suara usia indah. Dan juga banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan tumpangan untuk hadir di dalam persekutuan usia indah. Bagi saudara yang terbebani dalam melayani antar jemput, saudara dapat mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat hubungi Bapak Iskandar. Pilar keempat, pelayanan. Mari bergabung di dalam tim perlawatan di mana kita dapat memberikan dukungan dan kasih bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan doa, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam ibadah gereja. Mari kita membawa kehangatan kasih Kristus melalui kehadiran dan perhatian Anda. Untuk bergabung di dalam tim perlawatan, silakan hubungi Ibu Lian. Pilar kelima, penginjilan. Mari ikut serta dalam tim misi dan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Pelayanan berikut yang akan kita layani di dalam penginjilan adalah Operation Christmas Child, di mana kita mendukung pelayanan dari Samaritan Purse, membawa kabar baik kepada anak-anak dari berbagai belahan dunia dengan memberikan shoebox dan kabar baik berita Injil. Dengan menjadi bagian dari tim misi, saudara akan membantu di dalam packing shoebox dan membawanya ke tempat drop-off. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Silvina. Kita semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan beri. Mari kita bergabung di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat datang di Kebaktian Doa ICLA Online. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan musim panas dan sebentar lagi summer vacation akan berakhir. Mari kita mulai kebaktian doa malam hari ini dengan mengambil doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 2-3. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku." Demikian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama. Aku mengasihi Engkau Yesus.
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 18 dengan tema yang akan kita bahas malam hari ini, Tuhan membuka hati. Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-13 sampai 18. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan.
Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam jam kebaktian doa ini. Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, terangi hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya boleh menyampaikan dan menerangkan kebenaran firman-Mu, dan kami semua terlebih lagi dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kita melanjutkan pembahasan dari Kisah Para Rasul. Terakhir kali, minggu lalu, Ibu Esther sudah membawakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai 28 di dalam kelanjutan kisah pengabaran Injil atau misi pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Dan kita tahu Kisah Para Rasul ini merupakan satu kisah yang dicatat oleh Lukas ya, atau Dr. Lukas, yang juga turut serta di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Nah, dari pembahasan minggu lalu sampai kepada minggu ini, pada hari ini, ada satu bagian yang memang kita tidak punya waktu untuk membahas, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, yang berada di antara pasal 14 dan 16 ini. Nah, apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 15? Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 menceritakan tentang pertemuan para rasul di Yerusalem, ya, di mana Paulus, Petrus, dan para pengikut Yesus, ya, rasul-rasul yang sudah ditetapkan untuk mengabar Injil, itu mereka mengadakan satu pertemuan di Yerusalem. Nah, kenapa pertemuan ini diadakan? Nah, kalau kita kilas balik sejenak, kita tahu bahwa misalnya di Kisah Para Rasul ayat 14, di pasal 14, kita sudah melihat bagaimana pengabaran Injil itu, di dalam pengabaran Injil itu Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga kemana saja Rasul Paulus memberitakan Injil atau dia singgah di satu tempat dan dia berkesempatan untuk memberitakan Injil, ada orang-orang yang percaya. Ada orang-orang yang mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mau percaya kepada Yesus. Orang-orang yang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama tentunya adalah orang-orang Yahudi, dan yang kedua adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan sebagaimana kita lihat, misalnya di dalam pasal 14, Kisah Para Rasul, bercerita mengenai bagaimana Paulus dan Barnabas kembali ke kota, misalnya di Antioquia. Ya. Di Antioquia, di sana ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dimulailah di sana satu jemaat atau satu komunitas, ya, gereja Tuhan, ya. Dan di Antioquia itu salah satu jemaat yang pada akhirnya kita tahu disebut dengan sebagai orang Kristen, begitu ya. Nah, di sana ada orang-orang yang tadi saya katakan berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang bukan Yahudi. Nah, adanya perbedaan ini menyebabkan, Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan. Kalau misalnya orang-orang Yahudi, ya, yang sudah terlatih atau terdidik di dalam tradisi agama Yahudi, yang memiliki begitu banyak peraturan, termasuk misalnya salah satunya bagi kaum pria itu harus disunat misalnya. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang datang dari latar belakang bukan orang Yahudi, orang-orang Yunani misalnya? Mereka tidak dididik di dalam tradisi hukum Taurat, tetapi mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan mereka? Apakah mereka harus melalui tahapan-tahapan yang sama seperti orang Yahudi atau tidak? Nah, hal inilah menjadi pertanyaan sentral yang dibahas di dalam sidang pertemuan para rasul di Yerusalem di Kisah Para Rasul pasal 15, yang pada akhirnya diputuskan bahwa orang-orang Yunani atau orang-orang yang bukan Yahudi itu tidak perlu melalui harus diharuskan untuk melalui tradisi atau melakukan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya untuk orang-orang Yahudi. Karena ya alasannya
Kristus sudah menggenapkan keseluruhan hukum Taurat. Maka di dalam Kristus, orang-orang yang sudah percaya, itu mereka memiliki satu status sebagai orang percaya yang baru. Kita bukan berada di dalam hukum Taurat, tetapi kita berada di dalam Kristus. Maka itu salah satu hasil pertemuan yang dilakukan oleh para rasul di Yerusalem. Ya, itu kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, tetapi tentunya di dalam pertemuan ini juga menghasilkan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang lain, dan di akhir dari pertemuan di Yerusalem ini memang ada satu ending yang kurang mengenakan sebetulnya, yaitu Paulus mengalami satu perbedaan pendapat dengan Barnabas. Sehingga akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah, Barnabas pergi menginjil ke tempat lain, Paulus kemudian bersama-sama dengan Silas. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, perbedaan pendapat itu biasa ya. Di dalam kekristenan itu selalu ada perbedaan pendapat, itu tidak apa-apa. Karena masing-masing memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan dan untuk juga memberitakan Injil. Cara mungkin berbeda, tetapi pesan itu tetap sama. Ya, jadi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 yang menjadi kelanjutan dari bagian ini, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misinya ke tempat-tempat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di awal Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ada satu kejadian yang tidak diduga, yaitu bagaimana Rasul Paulus mendapatkan satu penglihatan. Ya, Rasul Paulus sebetulnya rindu untuk mengabarkan Injil di daratan Asia, di Asia Kecil, ya, dari tempat-tempat sebelumnya, dari Antioquia, ya ingin melanjutkan ke arah timur. Tetapi ada satu hal yang menarik. Sepertinya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ke ayat yang ke-8, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan kita tahu di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 ada satu kejadian, yaitu di mana Paulus mengalami satu mimpi atau penglihatan bahwa ada orang yang berada di Makedonia dan berseru kepada Paulus supaya dia menyeberang ke sana. Jadi kalau Makedonia itu posisinya ada di sebelah barat, bukan di sebelah timur, tapi di sebelah barat. Artinya berlawanan dengan daerah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Nah, setelah penglihatan itu, Rasul Paulus berusaha untuk bisa pergi ke Makedonia. Sehingga akhirnya ketika Rasul Paulus sampai di Makedonia, itu menjadi satu tempat atau satu daerah, yaitu bagian dari daerah Eropa yang pertama yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Dari Asia Kecil, dia menjadi akhirnya mengabarkan Injil di daerah Eropa. Nah, itulah yang terjadi ketika Rasul Paulus berada atau tiba di suatu kota yang bernama Filipi. Filipi adalah satu daerah, satu kota yang menjadi kota metropolitan di daerah Makedonia dan kota yang boleh dikata kota perdagangan. Ini adalah satu hal yang pertama yang kita bisa lihat dari perjalanan misi Rasul Paulus, yaitu adanya di unexpected field. Satu ladang yang tidak terduga. Paulus awalnya ingin bergerak ke arah timur, ke Asia Kecil, tetapi malahan oleh Roh Kudus, Rasul Paulus ditarik, yaitu menuju ke Eropa, menuju ke arah barat. Ini yang bagian yang pertama. Dia berada di Filipi. Dan di Filipi ini ada satu daerah yang menarik, Bapak Ibu Saudara, karena Filipi ini adalah daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kekaisaran Roma. Dan di Filipi ini hampir tidak ada sinagoga. Ya, sinagoga itu rumah pertemuan orang-orang Yahudi. Ya, di tempat-tempat sebelumnya seperti di Yerusalem, ya, di Antioquia itu masih ada sinagoga, tetapi di Filipi tidak ada sinagoga.
Itu sebabnya di ayat yang ke-13, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 tadi kita sudah membaca, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Nah, maksudnya tempat sembahyang Yahudi ini apa? Ini tempat berdoa, ya. Bukan sinagoga, tetapi hanya sekedar tempat untuk orang berdoa, ya. Kalau sinagoga itu suatu tempat yang khusus di mana orang-orang datang untuk membacakan kitab Taurat, mereka datang untuk berdoa, lalu membacakan kitab Taurat, lalu ada yang menjelaskan, orang yang berdiri menjelaskan dari firman yang sudah dibacakan itu, itulah sinagoga, rumah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Sementara di Filipi ini belum ada, karena belum ada orang-orang Yahudi di sana yang komunitas orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang percaya. Maka Filipi ini menjadi satu ladang yang tidak terduga, tetapi menjadi satu ladang yang penting, karena orang-orang yang rata-rata tinggal di sini adalah orang-orang bukan Yahudi. Ya, dan inilah menjadi salah satu perwujudan dari kerinduan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Selanjutnya yang kedua yang kita bisa lihat, bukan saja Paulus menghadapi satu the unexpected field, tetapi Rasul Paulus juga melihat ada satu unexpected convert. Ada orang yang percaya yang tidak terduga. Kalau sebelumnya Rasul Paulus, orang-orang yang bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus adalah orang-orang Yahudi, dan juga kebanyakan juga para pria. Sementara di kota ini, di Filipi, kita tahu, kita sudah membaca tadi, ada salah seorang yang percaya yang menjadi petobat baru, yang selamat di bawah pelayanan Rasul Paulus adalah seorang wanita. Bukan saja dia bukan seorang Yahudi, tetapi juga seorang wanita. Yang kita tahu wanita itu saat itu seolah-olah menjadi warga kelas 2. Begitu ya, di dalam tradisi pada saat itu. Jadi dia adalah seorang asing. Tetapi wanita yang bernama Lydia ini, dia sebetulnya bukan saja dia orang asing, tetapi ini bukan orang Yahudi, dan sebetulnya ada satu penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa namanya sebetulnya bukan Lydia, karena Lydia itu lebih ke arah nama kaum, gitu ya. Jadi ada yang juga yang menafsirkan bahwa Lydia ini sebetulnya nama kaum. Dia dinamakan Lydia karena dia berasal dari kaum Lydia, begitu ya. Tapi nama dari wanita ini sendiri sebetulnya masih misterius. Ya, ada penafsir Alkitab yang menafsirkannya seperti itu. Jadi Lydia itu adalah memang salah satu kaum di daerah Filipi, ya, di daerah sana. Tetapi nama dari wanita ini sendiri yang nama aslinya itu sebetulnya tidak diketahui. Tetapi penulis Alkitab saat itu menuliskan Lydia. Ini mungkin seperti kalau di Indonesia orang-orang dari daerah tertentu nama itu dikaitkan dengan daerah asal, begitu ya. Jadi saya rasa mungkin ini tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, tapi pada intinya adalah orang ini, ya, wanita ini, penjual kain ungu ini, dia mendengar berita Injil dan dia percaya kepada Yesus dan dia ingin mengikut Yesus. Dan bukan hanya itu, ya. Kita lihat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dikatakan Tuhan membuka hatinya. Dia lebih dari itu, kita tahu selanjutnya mendukung pekerjaan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi inilah yang kedua yang kita lihat, di unexpected convert, bahwa Tuhan bisa memakai orang yang tidak terduga, yang mungkin selama ini tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi kemudian kita tahu bahwa wanita yang bernama Lydia ini menjadi satu bagian penting di dalam perjalanan misi penginjilan Rasul Paulus, karena dia termasuk salah seorang yang mendukung pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini yang kedua, the unexpected convert. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita melihat juga adalah di bagian akhir, ya, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ada the unexpected battle, ya. Ada satu pertarungan yang tidak
diduga yang terjadi, yaitu apa? Bahwa pengabaran Injil juga menghadapi gangguan kuasa kegelapan. Kita mengingat kisah dari satu orang atau wanita atau hamba perempuan yang memiliki roh tenung, yaitu dia adalah seorang fortune teller, begitu ya. Jadi orang yang memiliki roh tenung yang mengganggu perjalanan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu terus dibuntutin sama hamba perempuan ini, dan kemana-mana dia mengikuti mereka, dan sehingga akhirnya Paulus tidak tahan lagi dan dia menghardik, dia mengusir kuasa kegelapan itu. Dan di sini kita melihat ada perang, ya, ada peperangan antara kuasa nama Yesus dan kuasa kegelapan, dan kita tahu di sini kuasa nama Yesus yang menang. The unexpected battle, bahwa di dalam pengabaran Injil pasti kita akan menghadapi unexpected battle. Nah, 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di dalam perjalanan Rasul Paulus. Nah, kalau kita kembali kepada tema kita, yaitu bagaimana Tuhan membuka hati. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa tarik kesimpulan? Saya rasa sebagai satu kesimpulan yang kita bisa lihat adalah bahwa Tuhan membuka hati bukan saja ya orang percaya, dalam hal ini khususnya Lydia yang dibukakan hatinya untuk menerima berita Injil, tetapi juga saya rasa di sini Tuhan juga membukakan hati dari para pekerja-pekerjanya. Dalam hal ini adalah Paulus. Paulus yang tadinya kekeh dia ingin mengabar Injil ya ke daerah timur, oleh Tuhan dibukakan bahwa justru ada satu daerah lain yang diperlukan untuk bisa mendengar berita Injil, yaitu di daratan Eropa. Dan Filipi ini menjadi satu tempat pertama di Eropa yang diinjakkan kakinya oleh Rasul Paulus. Jadi kita melihat bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dengan sedemikian rupa, membukakan hati baik orang-orang yang baru percaya maupun juga mereka yang melayani Tuhan. Allah membuka hati kita semua untuk kita bisa tunduk kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, apakah ini yang menjadi kerinduan kita? Agar Tuhan membukakan hati kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa I want to do it my way. I want to do it my way because my way is the highway and the highway is the best way. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan membukakan hati Rasul Paulus untuk bisa melihat ke dalam keseluruhan daripada kehendak dan rencana Tuhan. Dan sebagai hasilnya, Allah juga membukakan hati dari Lydia, ya, penjual kain ungu dari Tiatira ini, yang kemudian Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Kiranya itu yang menjadi doa dan kerinduan kita, agar senantiasa kita boleh dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam rencananya, bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh melihat karya Tuhan di dalam sejarah pengabaran Injil. Kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja dengan heran. Engkau memiliki rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih dalam, jauh lebih luas daripada apa yang dapat kami bayangkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu. Kami serahkan ya Tuhan saat kami terus melanjutkan peranan dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kiranya Engkau terus menolong kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau tunduk, hati yang mau turut kepada kehendak dan rencana Tuhan, agar nama-Mu, kehendak-Mu, kerajaan-Mu, dan kemuliaan-Mu itulah yang kami senantiasa rindukan untuk boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati kami semua. Kami serahkan sekali lagi kebenaran firman-Mu, agar Engkau terus berkata-kata di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu
Yesus memberiku kemenangan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti akan setiap pergumulan kita, Tuhan yang peduli akan setiap kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari secara rohani maupun jasmani. Dan pada saat ini kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita juga. Kita sudah sampai di penghujung pada bulan Juli ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita menghitung berkat Tuhan dan kita mau bersyukur kepadanya atas segala kebaikan yang telah kita terima. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang peduli atas apapun yang kami butuhkan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena dalam segala apapun, dalam pergumulan kami, mungkin kami menghadapi masalah, tantangan, Engkau mengerti ya Tuhan, dan Engkau selalu ada dan hadir menyertai dalam setiap kesusahan dan suka duka kami. Dan kami mau bersyukur kepadamu, dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan, oleh karena sungguh Engkau begitu layak kami puji dan kami sembah, oleh karena perbuatan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami.
Lebih kami ya Tuhan boleh mendapatkan penebusan dan kami boleh mendapatkan keselamatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan karena Kau telah menyertai hari-hari kami di sepanjang tahun ini dan sampai pada penghujung bulan Juli. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tidak pernah kekurangan dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terpuji nama Tuhan atas kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa agar setiap kita saudara selalu mengutamakan Tuhan dalam pergumulan, dalam kesehatan mungkin, dalam pekerjaan dan keluarga. Sering sekali kita selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebijakan kita sendiri. Kita mau berdoa agar kita mau menjadikan Tuhan yang terutama, berdoa terlebih dahulu mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Yang kedua, saudara, mari kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan perlindungan dan juga kesehatan yang baik bagi setiap jemaat. Mungkin kita harus bekerja dan dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus travel atau mungkin kita di rumah, saudara. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan dan hal-hal lainnya, dan kita tetap terus di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh kami selalu mengutamakan Tuhan. Kami akui ya Tuhan, sering sekali kami mengutamakan akan kekuatan kami sendiri, kebijaksanaan kami sendiri, dan kami tidak mengandalkan Tuhan ketika kami ada pergumulan, mungkin dalam kesehatan, dalam pekerjaan, tantangan, dalam keluarga, dan hal-hal lainnya. Kami lebih sering untuk memikirkan apa yang kami bisa, namun kami tidak menjadikan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa agar setiap kami ya Tuhan, untuk dapat menjadikan Engkau kekuatan dan pelindungan kami. Kami mau serahkan di dalam segala pergumulan kami mau bersandar kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh melindungi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ketika mereka harus pergi bekerja, atau mungkin di tempat bekerja, atau mungkin ketika di rumah. Tuhan sertai kami, sertai keluarga kami, dan anak-anak kami, cucu-cucu kami, mungkin yang berada di Amerika, ataupun yang berada di luar state, ataupun yang berada di Indonesia. Tuhan sertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan. Kau berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Tetap di dalam pelindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kami tetap di dalam pelindungan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau mendukung bagi setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan iman yang kuat, dan mereka tetap terus berharap kepadanya. Kita mau berdoa juga terus doakan bagi Ibu Lili Chang yang terus dalam masa sakit penyakit. Kita terus doakan juga, bantu doakan. Atau saudara juga ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari kita juga sebut dan kita doakan mereka. Kita juga mau berdoa saudara untuk setiap jemaat untuk memiliki hati untuk dapat membawa kabar baik, menjadi karena terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun dan kapanpun. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami mau berdoa Tuhan terus menyerahkan bagi setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tentu ya Tuhan tidak mudah ketika mereka harus mengalami adanya tantangan di dalam sakit penyakit. Tuhan Kau tolong, Kau kuatkan, hiburkan, sertai, dan berikan iman yang kuat, selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Kau pulihkan, Kau jamah setiap mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Lili Chang yang pada saat ini juga sedang sakit. Tuhan terus Kau boleh memulihkan dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Kau sertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu dalam setiap tutur kata, kehidupan mereka, perbuatan mereka boleh membawa kabar baik dan membawa kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah tempat kerja dan komunitas yang Tuhan tempatkan. Kami serahkan kehidupan kami agar sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus doakan saudara untuk pelayanan minggu ini. Doakan untuk saya yang akan melayani kembali. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat bijaksana.
Doakan untuk penginjil Benita juga yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Terus doakan saudara dari pelayanan dari yang anak-anak saudara, dan dari yang ibadah yang bahasa Inggris, anak-anak muda, remaja pemuda, agar mereka dapat bertumbuh dan juga dalam kebaktian bahasa Indonesia sampai yang sudah usia indah. Tuhan memberkati. Yang kedua, saudara terus doakan untuk pengurus, diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka melayani, diberikan kekuatan dalam pelayanannya, Tuhan boleh memampukan, dalam pekerjaannya pun Tuhan berkati, dan kerohaniannya sendiri Tuhan terus boleh memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan bagi gerejamu, ICLA ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa bagi ibadah minggu. Setiap minggu ya Tuhan, kami rindu agar kami dapat mendapatkan berkat-Mu, dan kami boleh menikmati bait-Mu pada hari Minggu. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh ibadah yang ada dari minggu. Terus Kau berkati, kami mau berkati semua yang melayani. Bagi hamba Tuhan, Kau berkati juga dalam segala persiapannya. Bagi semua worship team, usher, multimedia, mereka yang melayani, Tuhan Kau boleh memberikan mereka terus kerohanian yang baik, dan hati yang terus mau rindu melayani Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa dari yang paling muda, dari yang paling kecil, dari anak-anak Sunday School. Tuhan Kau berikan pertumbuhan yang baik, anak-anak remaja dan pemuda. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka juga boleh terus bertumbuh dalam Tuhan, tetap di dalam perlindungan Tuhan, berkati dalam ibadah-ibadah yang ada, boleh memberkati jemaat-Mu, sampai kepada yang usia indah pun Tuhan Kau terus boleh memberkati. Berkati gereja ini, berkati juga para pengurus yang melayani, yang di dalam segala pelayanannya Tuhan Kau boleh memberkati, diberikan kekuatan di dalam hikmat bijaksana di dalam mereka melayani. Berikan juga berkati pekerjaan mereka, dan juga dalam kerohanian mereka pun mereka terus boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara, tidak hanya di ICLA, kita mau berdoa juga gereja-gereja yang ada di Ho Kim Tong, yang berada di Singapura dan juga di Indonesia. Tuhan boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat. Tuhan juga boleh memberkati para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para majelis, dan setiap jemaat boleh bertumbuh dengan baik. Itu juga mau mendukung juga saudara untuk acara pada bulan depan pada tanggal 17 Agustus, Family Fiesta. Tuhan sini boleh menolong dalam segala persiapannya. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan dalam gereja kami, gereja Ho Kim Tong, dan kami mau serahkan ya Tuhan yang ada di Indonesia dan juga Singapura. Kami rindu dan berdoa Tuhan bagi setiap jemaat boleh bertumbuh. Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di Indonesia dan Singapura. Mereka dapat terus memuliakan nama Tuhan, dan mereka tetap bertumbuh kerohanian mereka. Berkati dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan, dan kami berdoa juga para hamba Tuhan, para majelis yang melayani, para aktivis, Kau sendiri yang boleh menyertai, memberkati para pemimpin gereja. Dan kami mau serahkan juga bagi gereja-gereja yang ada di Amerika ini. Tuhan sendiri yang boleh memberkati bagi orang-orang Kristen yang di Amerika ini, sehingga boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa juga untuk bagi acara Family Fiesta yang diadakan pada bulan depan, pada tanggal 17 Agustus. Kami terus berdoa bagi panitia yang mempersiapkan, Tuhan sering menolong, campur tangan dalam segala persiapannya, sehingga sungguh boleh memberkati jemaat. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, khususnya bagi kebakaran yang terjadi di California yang cukup besar saudara, termasuk yang terbesar yang record di California, yang saya baca berita saudara, dan besar sekali sampai katanya cukup lebih besar dari kota LA saudara. Kita berdoa saudara agar sungguh kebakaran ini boleh segera teratasi dan segera padam. Tuhan boleh memberkati juga bagi para pemadam kebakaran, pemerintah yang harus bekerja dan mereka yang harus dievakuasi, banyak kerugian yang mungkin yang terjadi. Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan, memberkati, melindungi masyarakat. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk bagi banjir yang terjadi di state Vermont, saudara, dan mungkin ada flash flood dan juga hal-hal lainnya yang kerusakan terjadi. Tuhan kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati sehingga situasi cepat teratasi. Kita mau berdoa bagi Amerika. Kami mau serahkan negara yang dalam tangan Tuhan, khusus kami berdoa bagi kebakaran besar yang terjadi di California. Tuhan Kau tolong campur tangan sehingga situasi boleh pulih kembali dan segera teratasi, api juga boleh padam. Kami mau serahkan Tuhan sendiri yang boleh menolong dalam segala sesuatunya, sehingga semua boleh dalam
keadaan aman terkendali. Kami mau serahkan bagi pemerintah yang harus mengambil keputusan pada saat ini agar dapat segera padam. Tuhan Kau sendiri mulai menolong, dan juga para pemadam kebakaran yang harus bekerja di tengah-tengah kebakaran ini. Lindungi mereka dan sertai mereka. Kami mau serahkan juga bagi banjir yang terjadi di Vermont, bagi orang-orang yang terkena dampak akibat banjir ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan sehingga banjir ini atau mungkin badai ini boleh segera berlalu, dan Tuhan Kau boleh memberkati pemerintah semua yang bekerja pada saat ini. Kami mau serahkan negara Amerika, terus Kau lindungi dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Berikan pelindungan-Mu bagi setiap masyarakat di Amerika ini, berkati pemerintah yang ada, berkati orang-orang Kristen yang ada di Amerika ini. Kami mau serahkan negara ini agar sungguh boleh berdiri dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi negara Venezuela yang dalam masa pemilihan presiden ini ada banyak sekali konflik, protes yang terjadi antara masyarakat atau pemerintah yang mungkin cukup serius, saudara. Kita berdoa Tuhan sendiri boleh menolong, melindungi, memberikan rasa aman, dan juga Tuhan boleh memberkati dan memilih pemimpin yang akan dipilih ke depannya. Tuhan sendiri boleh memberkati negara Venezuela, orang-orang Kristen di sana, saudara. Mayoritas adalah orang-orang Katolik, saudara. Dan sekitar 10% lebih yang beragama Kristen. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh memberkati orang-orang Kristen yang berada di sana, sehingga sungguh boleh menjadi saluran berkat. Kita berdoa bagi negara Venezuela. Kami mau serahkan negara Venezuela ke dalam tangan Tuhan di dalam masa-masa pemilihan presiden ini. Ada banyak konflik yang terjadi, mungkin ada beberapa pihak yang saling menyerang satu dengan yang lain. Ada banyak konflik yang terjadi antara massa dan juga pemerintah dengan polisi. Kami mau serahkan, Tuhan sering boleh menolong sehingga situasi boleh pulih kembali. Kami mau serahkan bagi masa depan negara ini dalam skala pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi di negara ini. Tuhan sering boleh campur tangan, menolong bagi pemerintah, bagi negara-negara ini, calon pemimpin ke depannya. Tuhan sendiri boleh memilih dan boleh memberkati mereka. Dan kami mau berdoa juga bagi orang Kristen yang berada di Venezuela, agar sungguh mereka tetap terus berpegang teguh kepada Engkau dan memiliki iman yang teguh, dan berkati orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada, para hamba Tuhan, jemaat-Mu yang di sana, agar tetap terus boleh menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Venezuela. Kami mau serahkan negara ini dan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau peduli atas setiap keluh kesah kami. Kami bersyukur karena Engkau mengerti segala pergumulan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa dan Kau kuatkan, teguhkan iman kami, agar kami tidak khawatir dan kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kegentaran. Namun kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Atas kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tiba di bagian akhir dari kebaktian doa malam hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Dan mari kita naikkan pujian kita yang terakhir malam hari ini, Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, may I be like you. Mari kita menerima berkat. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas malam hari ini kami boleh berdoa bersama. Kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Dan kiranya kasih anugerah dan dari Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus boleh menyertai kami semua dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu, pada tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan Family Fiesta. Saudara, catat tanggal ini dan kita dapat datang bersama, ajak teman dan saudara, dan juga saudara dapat beregistrasi untuk daftar potluck. Saudara hubungi Bapak Yudi dan Ibu Jora. Sampai ketemu hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.